Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Capstone Project akan mempresentasikan hasil revisi kami terkait CP300. Pertama-tama sekali, perkenalkan saya Muhammad Nugraha Patria, salah satu anggota kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, pertama itu kependahuluan terlebih dahulu. Ringkasan isi dokumen. Dokumen ini berisi analisis dan perancangan sistem SIPVAC, juga dikenal sebagai Sistem Informasi Pelaporan Vaksinasi. SIPVAC adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendigitalisasi proses pelaporan data vaksinasi di 23 klinik binaan BKK, kelas 2 Jambi, wilayah kerja Bungo di seluruh dunia. Sistem ini menggantikan seluruh kerja manual yang sebelumnya bergantung pada Microsoft Excel dan WhatsApp, yang rentan terhadap kesalahan manusia dan fragmentasi data. Dua komponen utama terintegrasi dalam SIPVAC yaitu mode pemindaian dokumen berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan arsitektur Convolutional Recurrent Neural Network atau biasa disingkat CRNN yang terdiri dari lapisan CNN, BILSTM, dan CTC untuk secara otomatis mengekstraksi 15 variabel identitas pasien dari foto KTP dan paspor, dan modul pelaporan terpusat yang memungkinkan klinik mengirimkan laporan rekapan bulanan secara digital kepada otorisasi PKK untuk diverifikasi dan diterbitkan nomor PICV. Tujuan penulisan, aplikasi, dan fungsi dokumen. Dokumen ini ditulis untuk mendokumentasikan seluruh hasil analisis kebutuhan dan perencanaan sistem informasi SIPVAC secara terstruktur dan komprehensif. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan ilmiah dan teknis yang menjadi acuan tim pengembangan dalam membangun sistem, sekaligus sebagai pemenuhan luaran akademik mata kuliah Capstone Project atau CP300, program studi informatika Universitas Andalas. Dokumen ini mendokumentasikan perancangan sistem SIPVAC atau biasa disebut Sistem Informasi Pelaporan Vaksinasi, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk BKK kelas 2 Jambi, wilayah kerja Bungo. Sistem ini mengintegrasikan modul pemindaian dokumen identitas KTP atau paspor berbasis AI atau OCR dengan aluran pelaporan data vaksinasi internasional, data terpusat dan real time dari 23 klinik binaan kepada otoritas PKK. Dokumen analisis dan perancangan ini berfungsi sebagai A. Spesifikasi kebutuhan sistem sebagai acuan formal yang mendeskripsikan fitur-fitur fungsional dan batasan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem SIPVAC. B. Panduan perancangan teknis yang menyajikan model-model UML, use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram sebagai cetak blueprint implementasi sistem. C. Landasan pengembangan AI dengan mendokumentasikan metode deep learning atau dalam kurung GRNN yang digunakan pada modul pemindaian dokumen sehingga dapat direproduksi dan dikembangkan lebih lanjut. D. Dokumen komunikasi pemangku kepentingan yang menghubungkan tim pengembangan, dosen pembimbing, dosen penguji, dan mitra atau PKK kelas 2 Jambi dalam memahami ruang lingkup dan desain sistem secara seragam. Referensinya, kami memiliki 8 total referensi, mulai dari referensi dari luar negeri dan dalam negeri. Selanjutnya daftaran singkatan. Kami memiliki banyak singkatan, rata-rata itu singkatan teknis dan singkatan ilmiah. Selanjutnya analisis dan perancangan. Metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem SIPVAC atau sistem informasi pelaporan vaksinasi menggunakan metode waterfall sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak. Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem yang bersifat sekuensial dan linear, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara tuntas sebelum tahapan berikutnya dapat dimulai. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 dan hingga saat ini masih banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi yang kebutuhannya terdefinisi dengan jelas sejak awal. Analisis sistem berjalan. Saat ini, sistem pengelolaan dan pelaporan data vaksinasi internasional di BKK kelas 2 Jambi wilayah kerja Bungo masih menggunakan proses manual dan semi-digital yang terbagi-bagi. Meskipun PKK kelas 2 Jambi menggunakan sistem informasi Sinkarkas, klinik-klinik binaan belum memiliki fitur rekapitulasi laporan bulanan yang terintegrasi. Ini menyebabkan celah dalam operasi yang seharusnya dipenuhi dengan alat bantu eksternal. Proses penginputan data menjadi tahap yang paling intensif dalam alur kerja ini, di mana petugas di setiap klinik harus memasukkan 15 variabel informasi secara manual ke dalam lembar kerja Microsoft Excel.
Variabel tersebut mencakup data administratif dan identitas personal yang mendetail, antara lain tanggal penerbitan, nama travel, nomor telepon, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, alamat, provinsi, pekerjaan, serta nomor paspor. Selain variabel identitas, petugas juga diwajibkan menginput detail medis yang sangat krusial, yaitu tujuan perjalanan, jenis vaksin, nomor badge, dan nomor barcode yang didapatkan dari hasil registrasi AICP oleh vaksinator. Setelah seluruh data pasien dalam 1 bulan selesai direkapitulasi, file laporan tersebut tidak diunggah ke dalam suatu sistem basis data terpusat, melainkan disimpan di dalam folder Google Drive yang dikelola oleh pihak BKK. Mekanisme komunikasi pelaporan pun masih mengandalkan cara konvensional, yaitu melalui konfirmasi manual via pesan instan WhatsApp untuk memberitahu pihak BKK bahwa laporan klinik yang bersangkutan telah tersedia. Di sini ditampilkan gambar satu tampilan dashboard Sincarcas. Dan di sini adalah gambar, dan selanjutnya itu gambar 2 tampilan penerbitan AICD pada petugas BKK. Pada gambar 2, mitra secara langsung meminta untuk menyamarkan data-data pada dokumentasi karena berisikan biodata pasien dari data asli. Identifikasi masalah. Permasalahan utama dalam sistem berjalan adalah tingginya risiko human error akibat proses entry data yang sepenuhnya manual. Dengan 15 variabel yang harus diinputkan untuk tiap pasien, peluang terjadinya kesalahan pengetikan typo sangat besar. Kesalahan kecil pada satu digit nomor paspor atau nomor badge dapat berakibat fatal pada validitas dokumen kesehatan internasional pasien. Sementara ketiadaan sistem validasi otomatis membuat kesalahan tersebut sulit dideteksi sejak dini. Selain itu, terdapat masalah inefisiensi operasional yang signifikan bagi petugas di 23 klinik binaan. Proses menyalin data secara manual dari dokumen fisik, KTP dan paspor ke dalam Excel merupakan pekerjaan repetitif yang memakan banyak waktu dan tenaga. Alur pelaporan di mana klinik harus mengunggah file ke Google Drive lalu memberikan konfirmasi manual via WhatsApp menciptakan latensi informasi. Pihak BKK tidak dapat memantau perkembangan data secara real-time dan harus bergantung pada inisiatif petugas klinik untuk melaporkan data tepat waktu. Masalah terakhir berkaitan dengan fragmentasi dan integrasi sistem, karena fitur rekapitulasi laporan bulanan belum tersedia secara integritas di dalam platform Sincarcas. Data hasil vaksinasi menjadi terisolasi di dalam folder penyimpanan awan pihak ketiga. Penyimpanan awan pihak ketiga. Hal ini menyulitkan pihak BKK dalam melakukan sinkronisasi data stok vaksin dan pemantauan distribusi secara terpusat. Karena informasi yang ada tidak saling terhubung dengan basis data utama institusi. Tanpa adanya sistem yang mampu mengotomatisasi pembacaan data dokumen, identitas, dan memusatkan laporan, beban administratif akan terus meningkat seiring bertambahnya volume pasien. 2.4 Deskripsi Sistem. 2.4.1 Flowchart Klinik. Ditampilkan gambar 3 flowchart klinik. Sistem diawali dengan modul autentikasi pengguna. Setelah berhasil masuk, petugas klinik melakukan manajemen data vaksin dan operasi klinik. Pada tahap pendataan pasien, sistem menyediakan 2 jalur input. Satu yaitu melalui jalur pemindaian, dokumen KTP atau paspor untuk ekstraksi data otomatis, atau melalui input data manual jika fitur scan tidak digunakan. Data yang telah lengkap kemudian dikirimkan ke otoritas BKK kelas 2 untuk proses verifikasi. Tahap akhir dari siklus sistem ini adalah pengajuan nomor ICV, International Certificate of Vaccination, hingga sistem menerbitkan nomor ICP baru bagi pasien. Flowchart BKK. Pada sisi otoritas atau BKK, sistem menyediakan fungsi pengawasan dan verifikasi tidak lanjut. Setelah melakukan login, petugas BKK memiliki akses ke fitur manajemen klinik binaan, di mana petugas dapat menambah atau mengurangi daftar klinik yang beroperasi di bawah naungan BKK kelas 2 tersebut. Fitur utama dari sisi ini adalah modul verifikasi laporan rekap per bulanan. Sistem akan menampilkan rekapitulasi data dari tiap klinik secara otomatis. Petugas BKK akan melakukan validasi. Jika laporan sesuai atau yes, sistem akan memberikan otorisasi berupa penerbitan nomor ICV untuk tiap klinik sesuai dengan pengajuan yang masuk. Namun, jika laporan tidak diverifikasi atau ditolak, proses akan langsung berakhir atau kembali ke tahap peninjauan sehingga nomor ICV tidak akan diterbitkan bagi pasien di klinik tersebut. Analisis pengguna sistem. 25.1 Analisis pengguna. Analisis pengguna dilakukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengoperasian sistem informasi pelaporan vaksinasi di BKK kelas 2 Jambi wilayah kerja guru.
Berdasarkan kebutuhan fungsional dan alur kerja pada flowchart yang telah dirancang, pengguna sistem dikategorikan menjadi 3 peran utama. Petugas klinik, operator klinik. Aktor ini merupakan staf administrasi pada klinik binaan yang berada di bawah naungan PKK kelas 2 Jambi wilayah kerja Bungo. Peran utama petugas klinik dalam sistem ini adalah melakukan manajemen data operasional dan ketersediaan vaksin di masing-masing unit kerja. Dalam proses pendataan pasien, petugas dibekali dengan fitur pemindaian atau scan dokumen KTP atau paspor yang didukung oleh teknologi AI untuk mengekstraksi 15 variabel informasi secara otomatis guna meminimalisir risiko human error atau kesalahan pengetikan typo pada data sensitif seperti nomor paspor dan nomor batch vaksin. Sistem tetap menyediakan fleksibilitas bagi petugas untuk melakukan perbaikan atau penginputan biodata secara manual jika diperlukan sebelum akhirnya mengirimkan laporan rekapan tersebut secara digital kepada otoritas BKK untuk diproses lebih lanjut. Petugas BKK. Petugas BKK bertindak sebagai otoritas pengawas dan verifikator tindak lanjut yang bertanggung jawab atas validitas data dari seluruh wilayah kerja. Melalui akun dengan hak akses khusus, petugas BKK dapat mengelola daftar klinik binaan, termasuk menambah atau mengurangi klinik yang beroperasi dalam ekosistem pelaporan ini. Fitur utama bagi aktor ini adalah modul verifikasi laporan rekapan bulanan yang secara otomatis menampilkan kompilasi data dari tab klinik. Petugas BKK melakukan validasi menyeluruh terhadap laporan yang masuk. Jika data dinyatakan valid, petugas akan memberikan otorisasi sistem berupa penerbitan nomor ICP International Certificate of Vaccination bagi pasien di klinik tersebut sesuai dengan pengajuan yang diterima. Admin sistem. Admin sistem memegang peran teknis dalam menjaga integritas dan keberlangsungan infrastruktur website laporan vaksinasi. Tanggung jawab utama aktor ini mencakup manajemen akun pengguna seperti pembuatan kredensial login bagi petugas klinik baru dan pemulihan kata sandi jika terjadi kendala autentikasi. Selain pengelolaan pengguna, admin sistem bertugas memantau kinerja modul AI agar proses ekstraksi data dokumen tetap akurat dan cepat seiring dengan meningkatnya volume pasien. Admin juga melakukan pemeliharaan rutin pada basis data untuk memastikan bahwa informasi medis dan identitas pasien dari klinik tersimpan secara aman dan dapat disinkronisasi dengan kebutuhan pelaporan resmi institusi. Analisis pengguna perangkat lunak atau SRS. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan proses atau layan yang harus disediakan oleh sistem. Penomboran kebutuhan ini menggunakan format SKPL FXXX merujuk pada aturan penomoran dokumen referensi. SKPL F0001. Fitur utamanya autentikasi pengguna. Deskripsinya yaitu sistem harus menyediakan fitur login bagi petugas klinik, petugas BKK, dan admin untuk mengakses sistem sesuai hak aksesnya. SKPL F0002 manajemen stok vaksin. Sistem ini memungkinkan petugas klinik menginputkan jumlah stok awal, masuk, dan keluar vaksin di kliniknya. SKPL F0003 yaitu pemindaian dokumen. Sistem harus mampu mengekstraksi data otomatis dari foto KTP, KK, atau paspor untuk mengisi variabel identitas pasien secara otomatis. SKPL F004 input biodata pasien. Sistem menyediakan formulir digital untuk menginput atau memperbaiki biodata pasien secara manual. SKPL F0005 pengiriman laporan digital. Sistem memfasilitasi pengiriman atau submit laporan rekapan data dari klinik langsung ke basis data pusat PKK. SKPL F0006 manajemen klinik binaan. Sistem memungkinkan petugas PKK untuk mengelola daftar 23 klinik binaan, yaitu menambah atau menghapus dalam wilayah kerja. SKPL F0007 verifikasi laporan bulanan. Sistem harus menampilkan rekapitulasi data dari tiap klinik untuk divalidasi dan disetujui oleh petugas PKK. SKPL F0008 penerbitan nomor ICP. Sistem secara otomatis menerbitkan nomor ICP baru bagi pasien setelah laporan klinik dinyatakan valid oleh BKK. SKPL F0009 dashboard visualisasi. Sistem menyediakan tampilan ringkasan data pelayanan vaksinasi secara keseluruhan bagi pihak otoritas PKK. Itu merupakan tabel 1 tabel kebutuhan fungsional. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan properti dan kualitas dari sistem yang dibangun. Penomoran menggunakan format SKPL NF0000. ID SKPL NF001. Parameter kualitas security.
Spesifikasi yang dibutuhkan itu sistem harus melindungi kerahasiaan data pasien, NIK atau paspor menggunakan enkripsi data pada basis data. SKPL NF002 Availability. Sistem harus dapat diakses secara online oleh 23 klinik dan pihak BKK selama 24 jam sehari. SKPL NF003 Akurasi. Model pembinaan AI harus memiliki tingkat akurasi pembacaan karakter dokumen minimal 90% pada kondisi cahaya normal. SKPL NF004 Language. Seluruh antarmuka atau user interface sistem wajib menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami. SKPL NF005 Response System. Sistem harus memiliki waktu respon kurang dari 1 menit untuk setiap aksi pergantian halaman atau pengunggahan laporan. SKPL NF006 Safety. Sistem harus melakukan pencadangan backup data secara periodik setiap akhir bulan untuk mencegah kehilangan data. Tabel tersebut merupakan tabel 2, tabel kebutuhan non-fungsional. Lanjut, analisis sistem berorientasi objek atau UML atau sejenis. 2.6.1 Aktor dan use case keseluruhan sistem. Di sini kita bisa lihat petugas klinik itu melakukan autentikasi pengguna. Sebelum itu, petugas klinik harus melalui autentikasi pengguna. Lalu petugas klinik juga yang mengatur manajemen stok vaksin. Petugas klinik juga melakukan pemindahan dokumen, input data pasien, serta pengiriman laporan digital. Selanjutnya itu petugas BKK. Diawali dengan autentikasi pengguna, lanjut dengan manajemen klinik binaan, verifikasi laporan bulanan, penerbitan nomor SVV, serta dashboard visualisasi. Admin sistem itu mulai dari autentikasi pengguna, manajemen klinik binaan juga bisa, dashboard visualisasi, serta manajemen user. Gambar tersebut merupakan gambar 5 diagram use case. Karakteristik aktor yang dijabarkan dalam tabel tersebut bisa dilihat dari sini. Petugas klinik. Tugasnya itu menginput data pasien dan stok vaksin klinik. Hak aksesnya itu melakukan scan dokumen, input manual, dan mengirim laporan. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu mengoperasikan komputer dan paham prosedur vaksinasi. Petugas BKK. Tugasnya itu memverifikasi laporan rekapan dari klinik binaan. Hak aksesnya itu mengelola daftar klinik, validasi data, dan terbitkan nomor EICV. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu memahami regulasi kesehatan dan teliti dalam verifikasi data. Lanjut, admin sistem. Tugasnya itu menjaga keamanan data dan stabilitas server website. Hak akses itu mengatur akun pengguna dan melakukan pemeliharaan basis data. Lanjut, kemampuan yang harus dimiliki yaitu menguasai administrasi sistem informasi dan keamanan digital. Tabel 3 tersebut merupakan aktor use case. Karakteristik aktor use case. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada bagian skenario use case, activity diagram, dan sequence diagram yang akan saya, Ahmad Fajri Adeski, dengan NIM 2311532004 yang akan menjelaskannya. Baik, yang pertama itu ada di poin 262 yaitu skenario use case. Definisinya adalah deskripsi singkat mengenai use case tersebut. Dijelaskan dalam bentuk tabel. Yang pertama ada use case 1 yaitu login, adalah proses autentikasi aktor sebelum mengakses fitur sistem. Lalu use case 2 yaitu mengelola stok vaksin. Petugas klinik menginputkan data ketersediaan vaksin bulanan. Lalu ada use case ketiga yaitu pemindaian dokumen, yaitu mengekstraksi data dari KTP, KK, atau paspor secara otomatis untuk mengisi 15 variabel pasien. Lalu ada use case keempat yaitu mengelola data pasien, yaitu menginput atau mengedit biodata pasien secara manual jika diperlukan. Dan yang kelima ada submit laporan, yaitu mengirimkan rekapan data final dari klinik ke pihak BKK secara digital. Use case ke-6 yaitu manajemen klinik, petugas BKK menambah atau menghapus entitas klinik dalam sistem. Dan use case yang ketujuh itu verifikasi laporan. Petugas BKK meninjau dan memvalidasi kebenaran data yang dikirim klinik. Dan yang ke-8 adalah penerbitan nomor EICV, yaitu memberikan otorisasi nomor sertifikat internasional jika datanya valid. Use case yang ke-9 adalah dashboard monitoring, yaitu visualisasi data pelayanan vaksinasi secara real-time untuk pimpinan BKK. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 yaitu manajemen user, yaitu adalah manajemen user autentifikasi untuk masuk ke dalam sistem oleh admin tertentu.
Berikutnya adalah definisi use case realization. Berikut ini adalah daftar use case realization-nya yang kurang lebih berjumlah 19 buah. Yang pertama adalah login. Use case realization ini diakses oleh petugas klinik, PKK, dan admin untuk melakukan proses autentikasi sebelum melakukan proses autentifikasi sebelum mengakses fitur utama sistem SIPVAC. Lalu ada UCR 2 nomor 1, bagian 1, yaitu adalah view stock vaksin. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk melihat daftar ketersediaan stok vaksin yang ada di kliniknya. Lalu ada yang use case 2 yang kedua, yaitu adalah tambah stok vaksin. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk menginputkan data stok vaksin baru, stok awal, masuk dan keluar di kliniknya. Lalu ada use case yang ketiga nomor 1, pemindaian dokumen. Yaitu use case ini merupakan ekstensi opsional dari use case 4. Dijalankan ketika petugas klinik memilih jalur pemindaian dokumen, KTP, KK atau paspor menggunakan teknologi AI untuk mengisi 15 variabel data pasien secara otomatis. Lalu ada use case keempat bagian 1, yaitu view data pasien. Use case ini diakses untuk petugas klinik untuk melihat daftar seluruh data pasien yang telah terdaftar di kliniknya. Use case 4 nomor 2, ini diakses oleh petugas klinik untuk menginputkan biodata pasien baru secara manual melalui formulir digital atau memperbaiki hasil ekstraksi dari use case 3 jika diperlukan. Use case 4 nomor 3, detail data pasien. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk melihat informasi lengkap dari satu data pasien yang terdaftar, termasuk seluruh 15 variabel identitas dan detail medisnya. Lalu ada use case 5 nomor 1. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk melihat daftar seluruh pengajuan eICV yang telah dikirimkan oleh klinik kepada pihak BKK. Lalu yang nomor 2-nya, use case 5, ini diakses oleh petugas klinik untuk mengirimkan atau mengsubmit rekapan data pasien sebagai pengajuan eICV secara digital kepada basis data pusat BKK. Lalu yang use case 6 nomor 1, yaitu view list klinik. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat daftar seluruh klinik binaan yang terdaftar dalam wilayah kerja BKK kelas 2 Jambi. Use case 6 nomor 2, yaitu detail list klinik, diakses oleh petugas BKK untuk melihat informasi lengkap dari suatu klinik binaan, termasuk data operasional dan riwayat pelaporannya. Use case 7 nomor 1, view laporan klinik. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat daftar laporan rekapan bulanan yang telah masuk dari seluruh klinik binaan. Lalu yang use case 7 bagian 2, detail laporan klinik, itu adalah use case realization ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat ringkasan isi laporan rekapan bulanan dari suatu klinik sebelum dilakukan proses verifikasi. Use case 7 nomor 3, yaitu detail laporan pasien. Use case realization ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat data lengkap per pasien dalam laporan klinik sebagai dasar validasi kebenaran data sebelum diterbitkannya nomor eICV. Use case 8 nomor 1, itu view verifikasi pengajuan eICV. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk meninjau dan memvalidasi pengajuan eICV dari klinik binaan. Jikalau datanya valid, sistem akan memberikan otorisasi penerbitan nomor bagi pasien yang bersangkutan. Lalu use case 9 nomor 1, dashboard visualisasi. Dashboard ini dapat diakses oleh petugas klinik, admin, maupun petugas BKK untuk melihat tampilan ringkasan dan visualisasi data pelayanan vaksinasi secara keseluruhan sesuai dengan hak akses masing-masing peran. Lalu yang ke-10 ada view user. Ini diakses oleh admin untuk melihat daftar seluruh akun pengguna yang terdaftar dalam sistem SIPVAC. Lalu ada use case 10 nomor 2. Ini diakses oleh admin untuk membuat dan mendaftarkan akun pengguna baru, termasuk pemberian kredensial login bagi petugas klinik maupun petugas BKK. Dan yang terakhir, use case 10 nomor 3 adalah bagian edit user. Use case realization ini diakses oleh admin untuk mengubah data akun pengguna yang sudah ada
termasuk pemulihan kata sandi dan pembaruan hak akses pengguna. Untuk use case specification-nya, dari setiap use case yang ada, yang pertama itu adalah use case realization ID, merupakan ID use case realization. Lalu ada use case realization name, merupakan nama dari use case realization-nya. Lalu yang ketiga, deskripsi singkat, itu menjelaskan fungsi dan esensi dari use case. Yang keempat ada aktor. Aktor adalah yang terlibat pada use case-nya. Lalu ada precondition, merupakan kondisi awal yang harus terpenuhi sebelum use case berjalan, dan yang berikutnya ada post condition, merupakan kondisi akhir yang terjadi setelah use case berjalan. Lalu ada normal flow, merupakan langkah-langkah yang normal dijalankan dalam use case, dan yang berikutnya ada alternative flow, merupakan langkah-langkah dari alternatif dari normal flow-nya. Lalu ada special requirement, yaitu kebutuhan khusus untuk menjalankan proses use case, dan extension, tipe file khusus sebagai pelengkap dalam proses use case. Yang pertama itu ada use case specification, use case realization 1 nomor 1, yaitu bagian login. Deskripsinya itu adalah proses autentikasi aktor, petugas klinik, BKK ataupun admin sebelum mengakses fitur-fitur utama di dalam sistem aplikasi vaksin atau SIPVAK. Aktornya itu ada petugas klinik, petugas BKK, dan admin sistem. Preconditionnya itu sistem telah aktif secara online dan menampilkan antarmuka modul autentikasi atau halaman login. Lalu post conditionnya, aktor sudah masuk ke dalam sistem dan diarahkan ke dashboard visualisasi atau modul operasional sesuai dengan hak akses masing-masing. Untuk normal flow-nya, yaitu aktor menginputkan kredensial berupa user ID atau username dan password pada kolom login yang tersedia. Lalu berikutnya aktor menekan tombol untuk masuk atau login ke dalam sistem. Reaksi sistemnya, yaitu sistem menerima data kredensial dan melakukan pengecekan autentikasi pada basis data. Lalu sistem memberikan akses dan menampilkan halaman dashboard sesuai dengan peran ke aktor, klinik, BKK, ataupun admin sistem. Alternative flow-nya, yaitu aktor memasukkan kredensial yang salah atau tidak terdaftar. Maka sistem akan melakukan pengecekan kredensial pada database, sistem akan mendeteksi kesalahan dan data autentikasi, dan sistem akan menampilkan pesan error dan meminta aktor menginputkan kembali data login yang benar. Alternatif kedua itu jika aktornya lupa password. Aktor akan menghubungi admin sistem untuk permintaan pemulihan kata sandi. Admin sistem melakukan reset atau pemulihan kredensial aktor. Lalu, sistem wajib menggunakan enkripsi pada basis data untuk melindungi kerahasiaan kredensial dan data sensitif aktor. Itu adalah special requirement-nya. Lalu ada extension, yaitu halaman antarmuka wajib menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Untuk use case specification use case 2 bagian 1 itu ada view stok vaksin. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk melihat daftar ketersediaan stok vaksin yang ada di kliniknya, mencakup informasi stok awal, stok masuk, stok keluar, dan sisa stok vaksin. Aktornya adalah petugas klinik. Preconditionnya, petugas klinik itu sudah masuk dan melakukan login dan juga sudah berada pada halaman dashboard sistem SIPVAK. Post conditionnya, sistem akan menampilkan daftar data stok vaksin milik klinik yang bersangkutan secara lengkap dan urut. Normal flow-nya itu petugas klinik memilih menu stok vaksin pada navigasi sistem. Lalu sistem memverifikasi hak akses petugas klinik yang sedang aktif. Sistem mengambil data stok vaksin dari basis data sesuai dengan klinik yang terasosiasi dengan akun petugas klinik. Lalu sistem menampilkan daftar stok vaksin dalam bentuk tabel yang memuat informasi nama vaksin, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan sisa stok. Lalu petugas klinik melihat dan meninjau data stok vaksin yang ditampilkan. Alternatif flow-nya itu petugas klinik ini memilih menu vaksin, namun vaksinnya belum ada data yang pernah diinputkan. Lalu sistem menampilkan halaman kosong dengan pesan informasi bahwa belum ada data stok vaksin yang tersedia, disertai tombol untuk menambah data stok baru. Lalu sistem hanya akan menampilkan data stok vaksin yang terasosiasi dengan klinik milik petugas klinik yang sedang login. Lalu sistem akan menampilkan antarmuka menggunakan bahasa Indonesia. Dan sistem harus merespon dan menampilkan data dalam waktu kurang dari 1 menit.
Extension yang dibutuhkan tidak ada. Lalu use case specification, use case diagram, use case realization nomor 2 yaitu tambah stok vaksin. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk menginputkan data stok vaksin baru mencakup stok awal, stok masuk, dan stok keluar vaksin di kliniknya. Aktornya petugas klinik, preconditionnya itu petugas klinik telah berhasil login dan berada pada halaman view stok vaksin. Lalu post conditionnya, sistem berhasil menyimpan data stok vaksin baru ke dalam basis data dan menampilkan data yang telah diperbarui pada halaman view stok vaksin. Normal flow-nya, petugas klinik menekan tombol tambah stok vaksin pada halaman view stok vaksin, lalu sistem akan menampilkan formulir pengisian data stok vaksinnya, dan berikutnya petugas klinik mengisi data formulir yang meliputi nama vaksin, stok awal, stok masuk, dan stok keluar. Lalu petugas klinik menekan tombol simpan dan untuk menyimpan data. Maka sistem akan memvalidasi kelengkapan dan format data yang telah diisi. Sistem menyimpan data stok vaksin baru ke dalam basis data. Dan sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data stok vaksin berhasil ditambahkan dan mengalihkan tampilan kembali ke halaman view stok vaksin. Alternatif flow-nya itu petugas klinik menekan tombol simpan namun ada field formulir yang belum diisi atau format tidak valid. Maka sistem akan menyampaikan pesan peringatan pada field yang bermasalah dan meminta petugas untuk melengkapi atau memperbaiki data sebelum menyimpan. Lalu petugas akan menekan tombol batal sebelum menyimpan data dan sistem membatalkan proses penambahan data dan mengalihkan kembali tampilannya ke halaman view stok vaksin tanpa menyimpan perubahan apapun. Special requirement-nya yaitu nilai stok awal, stok masuk, dan stok keluar hanya menerima input berupa angka positif. Tampilan antarmukanya menggunakan bahasa Indonesia dan sistem harus merespon dan menyimpan data dalam waktu kurang dari 1 menit. Extensionnya tidak ada. Berikutnya adalah use case specification 3 nomor 1 yaitu pemindaian dokumen. Deskripsi singkatnya, sistem mampu mengekstraksi data secara otomatis dari KTP, paspor, atau KK untuk mengisi 15 variabel identitas pasien secara otomatis menggunakan teknologi AI guna meminimalisir risiko human error. Aktornya itu adalah petugas klinik. Preconditionnya, petugas klinik telah masuk ke sistem dan berada pada modul pendataan pasien. Postconditionnya, variabel identitas pasien terisi secara otomatis pada formulir digital. Normal flow-nya itu aktor mengunggah atau memindai scan foto dokumen identitas pasien berupa KK, paspor, dan KTP. Lalu sistem menerima gambar dan mengaktifkan modul AI untuk proses ekstraksi. Lalu sistem melakukan ekstraksi terhadap 15 variabel seperti nik, nama, tanggal lahir, nomor paspor, dan lain-lain. Lalu sistem akan menampilkan hasil ekstraksi data pada formulir input biodata pasien untuk diverifikasi. Alternatif flow-nya itu kualitas gambar dokumennya rendah atau tidak terbaca, maka sistem akan melakukan pengecekan terhadap karakter dokumen. Sistem memberikan notifikasi bahwa proses ekstraksi gagal karena gambarnya tidak jelas atau dokumen tidak dikenali. Lalu sistem mengarahkan aktor untuk melakukan pemindaian ulang atau menggunakan fitur input manual. Alternatif kedua yaitu terdapat kesalahan pembacaan karakter pada hasil ekstraksi. Aktornya ini melakukan koreksi atau perbaikan data secara manual pada formulir digital sebelum melakukan submit. Special requirement-nya itu adalah model pemindaian AI harus memiliki tingkat akurasi pembacaan karakter minimal 90% pada kondisi cahaya normal. Extension-nya itu waktu respon sistem untuk proses pengunggahan dan pemrosesan gambar harus kurang dari 1 menit. Lalu use case specification, use case 4 nomor 1, itu view data pasien. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk melihat daftar seluruh data pasien yang sudah ada terdaftar di kliniknya, mencakup identitas dan detail medis pasien. Aktornya itu adalah petugas klinik. Preconditionnya, petugas sudah login dan ada pada halaman dashboard sistem SIPVAC. Post conditionnya, sistem menampilkan daftar data pasien milik klinik yang bersangkutan secara lengkap dan terurut. Normal flow-nya, petugas klinik memilih menu data pasien pada navigasi sistem,
Lalu sistemnya memverifikasi hak akses petugas klinik yang sedang aktif, dan sistem mengambil data pasien dari basis data sesuai dengan klinik yang terasosiasi dengan akun petugas klinik. Lalu sistem menampilkan daftar data pasien dalam bentuk tabel yang berisi informasi nama pasien, nomor paspor, jenis kelamin, tanggal lahir, dan jenis vaksin. Lalu petugas klinik melihat dan meninjau daftar data pasien yang ditampilkan. Alternatif flow-nya yaitu petugas klinik memilih menu data pasien namun belum ada data pasien yang pernah diinputkan. Maka sistemnya akan menampilkan halaman kosong dengan pesan informasi bahwa belum ada data pasien yang tersedia. Disertai tombol untuk menambahkan data pasien baru. Special requirement-nya yaitu sistem hanya menampilkan data pasien yang terasosiasi dengan klinik milik petugas, yaitu klinik yang sedang login. Aksesnya berbasis klinik. Tampilan antarmuka menggunakan bahasa Indonesia sesuai SKPL. Sistem harus merespons dan menampilkan data dalam waktu kurang dari 1 menit. Ekstensinya tidak ada. Lalu ada use case 4 nomor 2, yaitu menginputkan data pasien. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk menginput biodata pasien secara manual melalui formulir digital atau memperbaiki hasil ekstraksi data dari UCR3 nomor 1 jika diperlukan sebelum data disimpan ke sistem. Aktual petugas klinik, preconditionnya petugas klinik sudah login dan ada pada halaman view data pasien. Post conditionnya, sistemnya berhasil menyimpan data pasien ke dalam basis data dan menampilkan data yang telah diperbarui pada halaman view data pasien. Normal flow-nya, petugas klinik menekan tombol tambah data pasien pada halaman view data pasien. Lalu sistem menampilkan formulir pengisian biodata pasien dengan 15 variabel identitas. Lalu klinik memilih jalur input manual dan mengisi seluruh field formulir yang tersedia. Lalu petugas klinik menekan tombol simpan untuk menyimpan data pasien. Lalu sistem memvalidasi kelengkapan dan format seluruh data yang telah diisi, dan sistem menyimpan data pasien baru ke dalam basis data. Lalu sistemnya akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa data pasien berhasil ditambahkan dan mengembalikan tampilan kembali ke halaman view data pasien. Alternatif flow-nya yaitu petugas klinik memilih jalur pemindaian dokumen use case 3 untuk mengisi formulir secara otomatis. Sistem memanggil model AI pemindaian dokumen dan mengisi formulir otomatis formulir dengan hasil ekstraksi data dari KTP, KK, paspor. Petugas klinik dapat memperbaiki data hasil ekstraksi jika diperlukan. Petugas klinik menekan tombol simpan namun terdapat file formulir yang belum diisi atau formulir tidak valid. Sistem menerbitkan pesan peringatan pada file yang bermasalah dan meminta petugas untuk melengkapinya sebelum menyimpan. Alternatif yang ketiga yaitu petugas klinik menekan tombol batal sebelum menyimpan data. Maka sistemnya akan mengembalikan proses penambahan data dan mengalihkan tampilan kembali ke halaman view data pasien tanpa menyimpan perubahan apapun. Special requirement-nya itu adalah semua 15 variabel identitas pasien wajib terisi sebelum data disimpan ke basis data, dan data sensitif seperti NIK, nomor paspor harus dienkripsi. Lalu tampilan pramuka menggunakan bahasa Indonesia. Extension-nya itu use case 3 nomor 1 pemindaian dokumen dijalankan secara opsional pada langkah 1.1 untuk mengisi formulir secara otomatis menggunakan modul AI. Lalu ada use case specification UCR 4 nomor 3 yaitu detail data pasien. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk melihat informasi lengkap dari satu data pasien yang telah terdaftar, mencakup semua 15 variabel identitas dan detail medis pasien. Aktornya petugas klinik, preconditionnya petugas klinik itu sudah login dan berada pada halaman view data pasien dengan minimal satu data pasien yang telah tersedia. Post conditionnya, sistem menampilkan halaman detail yang memuat seluruh informasi lengkap dari pasien yang dipilih. Normal flow-nya itu petugas memilih satu data pasien pada daftar di halaman view data pasien dengan menekan tombol detail. Lalu sistem mengambil semua data lengkap pasien yang dipilih dari basis data. Lalu sistem menampilkan halaman detail pasien yang memuat seluruh 15 variabel meliputi tanggal penerbitan, nama travel, dan lainnya hingga nomor barcode. Lalu petugas klinik melihat dan meninjau semua informasi detail pasien yang ditampilkan. Alternatif flow-nya,
Tugas kliniknya ini memilih data pasien, tapi tidak ada ditemukan atau telah dihapus dari basis data pasiennya. Maka sistemnya akan menampilkan pesan peringatan bahwa data pasien tidak ditemukan dan mengalihkan tempelan kembali ke halaman view data pasien. Special requirement-nya, sistem hanya menampilkan data pasien yang terasosiasi dengan klinik-klinik milik petugas yang sedang login. Ekstensinya tidak ada. Lalu ada use case 5 poin pertama, yaitu ada field pengajuan AICV. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk melihat daftar semua pengajuan AICV yang telah dikirimkan oleh kliniknya kepada pihak BKK beserta status verifikasinya. Aktornya itu adalah petugas klinik. Preconditionnya yaitu petugas sudah login dan berada pada halaman dashboard sistem SIPVAD. First conditionnya, sistem menampilkan daftar seluruh pengajuan AICV milik klinik yang bersangkutan beserta status verifikasi masing-masing pengajuan. Normal flow-nya, petugas memilih menu pengajuan AICV pada navigasi sistem, dan sistem memverifikasi hak akses petugas klinik yang sedang aktif. Lalu sistem mengambil data semua pengajuan AICV dari basis data sesuai dengan klinik yang terasosiasi dengan akun petugas klinik. Lalu sistemnya menampilkan daftar pengajuan AICV dalam bentuk tabel yang memuat informasi nama, pasien, nomor paspor, jenis vaksin, tanggal, dan status verifikasi. Lalu petugas klinik melihat dan meninjau daftar pengajuan AICV yang ditampilkan. Alternatif flow-nya yaitu petugas klinik memilih menu pengajuan AICV tapi belum ada pengajuan yang pernah dikirimkan. Lalu sistemnya akan menampilkan halaman kosong dengan pesan informasi bahwa tidak ada pengajuan yang tersedia disertai tombol menambahkan pengajuan baru. Lalu sistem hanya menampilkan data pengajuan yang terasosiasi dengan klinik milik petugas yang sedang login. Antarmuka menggunakan bahasa Indonesia dan sistem merespon dalam waktu kurang dari 1 menit. Extensionnya tidak ada. Berikutnya use case specification 5 nomor 2 yaitu tambah pengajuan AICV. Use case ini diakses oleh petugas klinik untuk mengirimkan rekapan data pasien sebagai pengajuan AICV secara digital kepada basis data pusat BKK untuk dimintai verifikasi dan diterbitkannya nomor AICV. Petugasnya itu adalah petugas klinik. Preconditionnya, petugas klinik itu sudah login pada halaman view pengajuan AICV dan terdapat minimal 1 data pasien yang sudah tersimpan di sistem. Post conditionnya, sistem berhasil menyimpan dan mengirimkan pengajuan ke data pusat BKK serta menampilkan status pengajuan sebagai menunggu verifikasi pada halaman view pengajuan AICV. Normal flow-nya, petugas klinik menekan tombol tambah pengajuan AICV pada halaman view pengajuan AICV, lalu sistemnya menampilkan formulir pengajuan yang memuat field data pasien, meliputi dari nama pasien hingga nomor barcode. Lalu petugas klinik mengisi semua field formulir pengajuan dan petugas klinik menekan tombol kirim untuk mengirimkan pengajuan. Lalu sistem akan memvalidasi kelengkapan dan format seluruh data yang telah diisi, dan sistem menyimpan data pengajuan AICV ke dalam basis data dan mengirimkannya kepada pihak BKK. Lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa pengajuan AICV berhasil dan dikirimkan dan mengalihkan tampilan kembali ke view pengajuan AICV dengan status pengajuan menunggu verifikasi. Alternatif flow-nya yaitu tugasnya menekan tombol kirim tapi fieldnya ada yang belum diisi atau formulir tidak valid. Lalu sistem akan menampilkan peringatan dan meminta petugas untuk melengkapi dan memperbaiki data. Lalu petugas klinik menekan tombol batal sebelum mengirimkan pengajuan, maka sistemnya akan membatalkan proses pengajuan dan mengembalikan tampilan ke halaman view pengajuan AICV tanpa menyimpan perubahan. Special requirement-nya, semua field pengajuan wajib terisi sebelum dikirimkan, data sensitif wajib dienkripsi, antarmuka menggunakan bahasa Indonesia, dan sistem harus merespon dalam waktu kurang dari 1 menit. Extensionnya tidak ada. Lalu berikutnya poin J, itu adalah use case specification 6 nomor 1.
yaitu View List Clinic. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat semua daftar klinik binaan yang terdaftar dalam wilayah kerja BKK kelas 2 Jambi, mencakup informasi identitas dan status operasional masing-masing klinik. Waktunya petugas BKK, preconditionnya itu petugas BKK sudah login dan berada pada halaman dashboard sistem SIPVAK. Post conditionnya, sistem menampilkan semua daftar klinik binaan dalam wilayah kerja BKK kelas 2 Jambi secara lengkap dan terurut. Normal flow-nya, aktor BKK, petugas BKK memilih menu list klinik pada navigasi sistem. Lalu sistem akan memverifikasi hak akses petugas BKK yang sedang aktif. Dan sistem akan mengambil data semua klinik binaan dari basis data dengan wilayah kerja BKK kelas 2 Jambi. Lalu sistem menampilkan daftar klinik binaan dalam bentuk tabel yang memuat informasi nama, klinik, alamat, nomor telepon, dan status operasional klinik. Dan petugas BKK melihat dan meninjau data klinik binaan yang ditampilkan. Alternatif flow-nya yaitu petugas BKK memilih menu list, namun belum ada klinik binaan yang terdaftar dalam sistem. Maka sistemnya akan menampilkan halaman kosong dengan pesan bahwa belum ada klinik binaan yang tersedia, disertai tombol untuk menambah klinik baru. Special requirement-nya, sistem yang menampilkan data klinik binaan yang terasosiasi dengan wilayah kerja BKK kelas 2 Jambi menggunakan bahasa Indonesia dan sistemnya harus merespon dalam waktu kurang dari 1 menit. Ekstensi yang dibutuhkan tidak ada. Lalu poin K itu use case 6 nomor 2 yaitu detail list klinik. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat informasi lengkap dari satu klinik binaan yang dipilih. Pada conditionnya itu sudah login dan berada pada halaman view list klinik dengan minimal satu data klinik yang telah tersedia. Post conditionnya, sistem menampilkan halaman detail yang memuat seluruh informasi lengkap dari klinik binaan yang dipilih. Normal flow-nya, petugas memilih satu klinik binaan pada daftar di halaman dengan menekan tombol detail, lalu sistemnya akan mengambil semua data lengkap klinik binaan yang dipilih. Lalu sistem menampilkan halaman detail klinik yang memuat informasi, nama klinik sampai dengan riwayat pelaporan bulanan klinik tersebut. Lalu petugas BKK melihat semuanya dan meninjau semua informasi detail klinik yang ditampilkan. Alternatif flow-nya, petugas BKK memilih data klinik, tapi kliniknya belum ada di dalam basis data. Maka sistemnya akan menampilkan pesan peringatan bahwa kliniknya tidak ditemukan dan mengalihkannya kembali ke tampilan halaman view list klinik. Special requirement-nya, sistem menampilkan data klinik binaan yang terasosiasi dengan wilayah kerja BKK kelas 2 Jambi. Ekstensinya tidak ada. Lalu use case specification 6 nomor 3 yaitu input klinik baru. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk menambah entitas klinik binaan baru ke dalam sistem SIPVAK. Mencakup pengisian identitas dan data operasional klinik yang akan bergabung dalam wilayah kerja BKK kelas 2 Jambi. Aktornya itu petugas BKK. Preconditionnya, petugas BKK telah berhasil login dan berada pada halaman view list klinik. Lalu sistem berhasil menyimpan data klinik baru ke dalam basis data dan menampilkan data yang telah diperbarui pada halaman view list klinik. Normal flow-nya, petugas BKK menekan tombol pada halaman view list klinik, maka sistemnya akan menampilkan formulir pendaftaran. Lalu petugasnya mengisi formulir itu dan menekan tombol simpan untuk menyimpan datanya. Lalu sistemnya akan memvalidasi kelengkapan format dan sistemnya akan menyimpan data klinik baru ke dalam basis data. Lalu sistem akan menyampaikan pesan konfirmasi. Alternatif flow-nya, petugas BKK menekan tombol simpan tapi ada field yang belum terisi, maka sistemnya akan menampilkan peringatan. Lalu petugas BKK menekan tombol batal sebelum menyimpan data, maka sistemnya akan membatalkan proses penambahan klinik. Special requirement, nama klinik harus bersifat unik dan tidak boleh duplikat dengan klinik yang sudah ada.
Dan sistem hanya membolehkan petugas BKK untuk menambahkan klinik. Extension tidak ada. Lalu use case tujuan nomor 1 adalah view laporan klinik. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat daftar laporan rekapan bulanan yang telah masuk dari seluruh klinik binaan. Aktifkan petugas BKK. Preconditionnya, petugas BKK ini sudah login dan berada pada halaman sistem dashboard. Post conditionnya, sistem menampilkan daftar seluruh laporan rekapan bulanan. Normal flow-nya, petugas BKK memilih menu laporan klinik pada navigasi sistem, lalu sistemnya akan memverifikasi, lalu akan mengambil data semua laporan rekapan bulanan dari basis data. Dan sistem menampilkan daftar laporan dalam bentuk tabel yang memuat informasi. Lalu petugas BKK melihat dan meninjau daftar laporan klinik yang ditampilkan. Alternatif flow-nya yaitu adalah petugas BKK memilih menu laporan namun belum ada laporan yang masuk, maka sistemnya akan memberikan halaman kosong dan pesan informasi kalau kliniknya belum ada yang tersedia laporannya. Special requirement, sistem hanya menampilkan laporan dari klinik binaan yang terasosiasi. Extensionnya tidak ada. Lalu use case 7 nomor 2 yaitu detail laporan klinik. Ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat ringkasan isi laporan rekaman bulanan dari klinik tertentu. Aktornya petugas BKK. Precondition itu sudah login pada laman view laporan klinik. Post conditionnya hanya sistem menampilkan halaman detail yang memuat ringkasan isi laporan rekapan bulanan dari klinik yang dipilih. Normal flow-nya, petugas BKK memilih salah satu laporan di halaman view list klinik dengan menekan tombol detail, lalu sistemnya akan mengambil semua data lengkap laporan rekapan bulanan. Dan sistem menampilkan halaman detail laporan yang memuat informasi. Lalu petugas BKK akan meninjau informasi detail laporan yang ditampilkan. Alternatif flow-nya, petugas BKK ini memilih laporan klinik namun belum ada laporan yang masuk, maka sistemnya akan menampilkan pesan error. Laporan tidak ada ditemukan. Lalu special requirement-nya, sistem hanya menampilkan laporan dari klinik binaan yang terasosiasi. Extension-nya tidak ada. Lalu berikutnya ada use case 7 nomor 3 yaitu detail laporan pasien. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk melihat data lengkap per pasien. Aktornya petugas BKK. Preconditionnya, petugas BKK telah login. Post conditionnya, sistem menampilkan halaman detail memuat seluruh data lengkap dari pasien yang dipilih. Normal flow-nya, petugas memilih satu data pasien dan dengan menekan tombol detail. Lalu sistem mengambil semua data lengkap dan menampilkannya pada halaman detail laporan yang memuat 15 variabel. Lalu petugas melihat dan meninjau seluruh informasi detail pasien yang ditampilkan. Alternatif flow-nya, petugas BKK memilih data pasien namun datanya tidak ada, maka sistem akan memberi pesan peringatan. Special requirement, sistem hanya menampilkan data pasien dari laporan klinik yang terasosiasi. Use case nomor 8 nomor 1 yaitu view verifikasi pengajuan AICV. Use case ini diakses oleh petugas BKK untuk meninjau dan memvalidasi pengajuan AICV. Preconditionnya, petugas BKK sudah login dan minimal terdapat satu pengajuan AICV. Post conditionnya, sistem memperbarui status pengajuan AICV menjadi disetujui. Normal flow, aktornya memilih menu verifikasi pengajuan AICV pada navigasi sistem. Sistem memverifikasi aksesnya, lalu sistem mengambil semua data pengajuan dan sistem menampilkan daftar pengajuan. Lalu petugas BKK memilih suatu pengajuan dan meninjau kelengkapan serta kebenaran datanya. Lalu petugas BKK menekan tombol setuju untuk memberikan otorisasi penerbitan nomor AICV. Dan sistemnya akan memproses lalu memperbarui status pengajuan menjadi disetujui. Alternatifnya, petugas BKK memilih menu verifikasi namun tidak ada pengajuan, maka sistem menemukan halaman kosong.
Lalu petugas BKK menekan tombol tolak, maka sistem hanya memperbarui status pengajuan menjadi ditolak. Special requirement-nya, sistem harus menjamin kalau data medis dan administratif pasien telah divalidasi sepenuhnya. Extension auto-response system harus kurang dari 1 menit. Lalu yang use case 9 nomor 1 yaitu dashboard monitoring. Itu menyediakan tampilan ringkasan data pelayanan vaksinasi secara keseluruhan dan real time bagi pihak otoritas. Aktornya petugas BKK. Kondisinya sudah login dan postnya sistem mengajukan visualisasi ringkasan data pelayanan vaksinasi yang telah terintegrasi secara terpusat. Normal flow-nya, aktor memilih menu dashboard atau monitoring pada pilihan navigasi utama. Lalu sistemnya akan sinkronisasi data dari basis data pusat yang menampung laporan rekapan dari 23 klinik binaan. Dan sistem akan menampilkan ringkasan data pelayanan dalam bentuk grafik atau angka informatif. Alternatif flow-nya, data laporan belum tersedia atau masih kosong. Maka sistem menampilkan dashboard dengan nilai 0 pada parameter visualisasi data. Lalu ada gangguan pemuatan data atau latensi informasi. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan pemuatan dan menyerahkan autor untuk memuat ulang atau refresh halaman. Special requirement-nya, sistem harus mampu memusatkan laporan agar pimpinan BKK dapat melakukan pemantauan distribusi stok vaksin secara tepat dan akurat. Extension-nya, sistem harus merespon dalam waktu kurang dari 1 menit. Lalu ada use case 10 nomor 1 yaitu view user. Untuk admin melihat semua seluruh akun pengguna yang terdaftar dalam sistem SIPVAK. Aktornya adalah admin sistem. Preconditionnya admin sudah login dan postnya sistem menampilkan seluruh akun pengguna yang terdaftar dalam sistem SIPVAK secara lengkap dan terurut. Normal flow-nya, admin memilih menu manajemen user pada navigasi sistem. Maka sistem akan memverifikasi lalu mengambil data semua akun dan menampilkan daftar akunnya dalam bentuk tabel. Lalu admin melihat dan meninjau daftar akun pengguna yang ditampilkan. Alternatif flow-nya, admin memilih menu manajemen user namun user belum ada yang terdaftar. Maka sistemnya akan menampilkan laman kosong. Special requirement-nya, hanya admin yang memiliki hak akses untuk mengelola dan melihat semua akun pengguna sistem. Extension-nya tidak ada. Use case specification 10 nomor 2 itu adalah input user. Use case ini diatur oleh admin untuk membuat akun atau menunjukkan akun pengguna baru dalam sistem SIPVAK. Aktornya admin sistem, preconditionnya admin telah login, post conditionnya sistem berhasil menyimpan akun pengguna baru dalam basis data. Normal flow-nya, admin menekan tombol tambah pengguna pada halaman view user, maka sistem akan menampilkan formulir. Lalu admin itu isi dan menekan tombol simpan. Maka sistemnya akan memvalidasi dan menyimpan akun pengguna baru ke dalam basis data dan menampilkan pesan konfirmasi bahwa pengguna telah ditambahkan. Alternatif flow-nya, admin menekan tombol simpan tapi filenya ada yang tidak valid, maka sistem akan memberikan pesan peringatan. Lalu ada admin menekan tombol simpan namun email yang dibuka telah terdaftar sebelumnya dalam sistem. Sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa email tersebut telah terdaftar oleh akun lain. Admin menekan tombol batal sebelum menyimpan data, maka sistemnya akan memudahkan proses pendaftaran. Special requirement, hanya admin yang memiliki akses untuk membuat akun pengguna. Extension-nya tidak ada. Lalu yang terakhir ada use case 10 nomor 3 itu adalah edit user. Use case ini untuk admin mengubah data akun pengguna yang sudah terdaftar dalam sistem SIPVAK. Preconditionnya admin sudah login dan post conditionnya sistem berhasil menyimpan perubahan data akun pengguna ke dalam basis data. Normal flow-nya, admin memilih salah satu pengguna pada daftar dengan menekan tombol edit. Sistem akan mengambil data lengkap lalu menampilkan formulir edit akun pengguna tersebut. Dan admin mengubah data pada file yang perlu diperbarui lalu menekan tombol simpan pada tampilan dan sistemnya akan memvalidasi kelengkapan format lalu menyimpan perubahan data dan menampilkan pesan konfirmasi bahwa data akun pengguna telah diperbarui. Alternatif flow-nya, admin menekan tombol simpan tapi ada file yang error, maka akan muncul pesan yang error. Lalu admin menekan tombol simpan namun email yang dibuka telah digunakan akun lain, maka akan muncul pesan lagi peringatan. Jikalau admin menekan tombol batal sebelum penyimpan perubahan, maka sistem akan mematikan proses perubahan.
Special requirement-nya hanya admin yang punya hak akses. Ekstensinya tidak ada. Berikutnya ada activity diagram. Activity diagram ini adalah suatu jenis diagram perilaku behavioral diagram adalah dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan aliran kontrol atau aliran data dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Beda dengan sequence diagram yang berfokus pada interaksi objek antar objek, activity diagram ini lebih menekankan pada urutan langkah-langkah kerja atau proses bisnis dalam sebuah sistem dari titik awal hingga titik akhir. Yang pertama itu ada simbol lingkaran penuh, itu adalah status awal. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Lalu ada persegi, itu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada percabangan, itu decision, yaitu percabangan di mana dengan aktivitas yang lebih dari satu. Lalu ada penggabungan atau join, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu. Lalu ada bulatan lingkaran mata sapi, yaitu status akhir. Ini adalah N-nya. Lalu ada swimlane, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Untuk swimlane pada sistem ini itu ada 4, yaitu adalah aktor, menunjukkan aksi manusia, ada interface, menunjukkan apa yang tampil dari pengguna, dan ada controller, menunjukkan logika pemrograman atau proses data, dan yang terakhir ada database, menunjukkan interaksi penyimpanan atau pengambilan data. Pada use case 1 nomor 1, itu diawali oleh aktor menginput username dan login, maka interface-nya akan mengirimkan data login-nya ke dalam controller. Maka controllernya akan mengambil data dari database tabel user, melakukan kecocokan kredensial dan mengembalikannya ke controller untuk mengecek apakah kredensialnya valid. Jika tidak, maka akan ada pesan error pada interface dan diminta aktor untuk mengirimkan username password ulang. Jikalau misalkan valid, maka controller akan mengambil akses dan mengarahkannya kembali ke halaman dashboard. Lalu pengguna akan login. Activity diagram 2 nomor 1, yaitu aktor sudah login dan menekan klik menu vaksin, maka interface akan meneruskan input ke dalam controller, yaitu get stock vaksin, maka akan masuk ke database tabel stok vaksin, yaitu melihat data stok vaksin, maka akan dikembalikan feedback ke interface, yaitu menemukan tabel stok vaksin. Use case 2 nomor 2, aktor yang sudah login dan mengisi form tambah stok vaksin, maka di interface akan mengirimkan data form, lalu melanjutkannya ke controller menggunakan update stok. Lalu di database tabel stok vaksin akan menyimpan perubahan jumlah stok dan mengambilkan feedback di halaman interface, menampilkan pop-up stok ditambah. Lalu use case 3 nomor 1, aktor sudah login dan mengupload file dan klik scan dokumen, lalu akan meneruskan input mengirimkan file gambar di interface dan akan ditangkap oleh controller. Controller akan menggunakan scan dokumen untuk mengekstrak teks, lalu mengembalikan feedback, yaitu menampilkan hasil ekstraksi di form pada halaman interface. Lalu aktor akan memvalidasi data dan klik simpan, maka akan balik lagi masuk ke interface, yaitu mengirim data identitas valid, masuk ke controller, lalu lanjut ke tabel pasien. Di tabel pasien akan dikembalikan feedback, itu menampilkan pop-up bersedia simpan. Use case 4 nomor 1, aktor memilih data pasien, lalu meminta list pasien, maka kontrolnya akan menggunakan get all pasien dan query. Di database tabel pasien akan menarik daftar data pasien dan mengembalikan feedback, yaitu menampilkan tabel data pasien. Pada use case 4 nomor 2, aktornya mengisi variabel identitas dan klik simpan. Lalu input masuk ke interface, itu mengirim data form, masuk ke controller akan mengambil add pasien. Di database akan menyimpan record pasien dan mengembalikan feedback, itu menampilkan pop-up data tersimpan. Use case 4 nomor 3, aktor klik detail pada baris pasien, lalu mengirimkan ID pasien,
Di controller akan menarik detail profil pasien dan database mengembalikan feedback berupa profil lengkap. Pada use case 5 nomor 1, aktor memilih menu klik pengajuan ICV, inputnya masuk ke controller, lalu database menarik data status pending dan menampilkan tabel status pengajuan. Use case 5 nomor 2, aktor memilih pasien dan klik ajukan verifikasi, inputnya masuk ke interface lalu ke controller. Pada database akan mengubah status di record laporan, lalu menampilkan bahwa pengajuan terkirim. Lalu ada activity 6 yaitu nomor 1, aktor memilih klik menu klinik binaan yaitu meminta data klinik, lalu menggunakan metode get all klinik. Pada database menarik daftar 23 klinik. Feedbacknya di interface itu menampilkan tabel daftar klinik. Pada activity diagram 6 nomor 2, aktor mengklik detail salah satu klinik, inputnya masuk ke interface menemukan ID klinik dan di controller akan mengambil get detail klinik ID. Lalu database-nya menarik info kontak dan PJ lalu menampilkan informasi profil klinik. Berikutnya pada aktor memilih menu manajemen klinik lalu masuk ke interface menampilkan halaman fillis klinik. Lalu aktor memilih kembali tambah klinik lalu interface menampilkan form input klinik baru. Nah, lalu aktor mengisi semua field input baru klinik. Nah, lalu akan masuk interface aksi yang dipilih sebagai kakak. Jika menyimpan akan mengirim HTTP post request klinik beserta data form. Jika batal akan redirect ke halaman fillis data dengan data diperbarui. Jika tadi berhasil menyimpan, maka akan masuk ke controller yaitu CNN. Lalu dilanjutkan dengan decision, semua field terisi dan format valid. Jikalau tidak, maka akan masuk ke pesan error dan akan kembali ke mengisi semua field laporan input klinik baru. Jikalau iya, maka akan memanggil query cek duplikasi nama klinik, lalu mengeksekusi input pada tabel klinik dan mengembalikan hasil query duplikasi ke controller. Lalu di controller akan ada decision lagi, apakah namanya sudah terdaftar dari sistem. Jikalau tidak, maka jika akan balik ke pesan error dan disuruh mengisi kembali semua field from input di klinik baru. Jikalau iya, klinik baru akan dibuat nama klinik baru. Lalu menampilkan pesan sukses dari klinik baru ditambahkan dan redirect ke halaman view. Pada diagram UCL7 nomor 1, aktor yang menginputkan bulan, tahun, dan klik cari. Interface-nya mengirim parameter filter. Kontrolnya get data bulanan. Di database menarik data laporan per bulan dan mengambilkan feedback menampilkan tabel laporan rekapan. Pada use case 7 nomor 2, aktornya mengklik detail pada baris laporan, mengirimkan input, mengirim ID laporan. Controllernya akan menarik agensi isi laporan dan database mengembalikan feedback yaitu menampilkan ringkasan pelayanan klinik. Pada use case 7 nomor 3, aktor memberikan input, controllernya menarik record identitas riwayat dan database menampilkan profil dan riwayat pasien. Pada diagram 81, aktornya memberi input tulisan data dan klik setuju. Lalu controllernya akan memverifikasi dan menerbitkan ICV. Lalu database akan menampilkan bahwa ICV terbit. Pada use case 9 nomor 1, aktornya membuka dashboard visualisasi, maka akan di interface meminta data agregat, lalu controllernya menarik hitung agregasi dan data total dan menampilkan grafik trend. Pada use case 10 nomor 1, aktornya mengklik menu manajemen user, lalu di controllernya akan menarik semua record user dan menampilkan tabel daftar akun.
pada 10 nomor 2, yaitu aktor akan mengirim form kredensial dan klik simpan. Inputnya masuk ke interface, lalu di controller ada register atau cek nama, lalu dicek apakah username tersedia. Jikalau tidak, tempelkan pesan error, dan lalu diminta mengisi form lagi. Jikalau ia tersedia, maka simpan data baru, lalu menambahkan akun didaftarkan. Pada use case 10 nomor 3, yaitu ubah data atau reset password yang update, akan memberikan input, lalu controllernya akan memperbarui record tabel, dan tabel memberikan feedback, itu menunjukkan bahwa data diperbarui. Berikutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu jenis diagram interaksi dalam Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan bagaimana objek-objek dalam sistem berinteraksi satu sama lain melalui pengiriman pesan dalam urutan waktu tertentu. Yang pertama ada sequence diagram untuk use case realization 1 nomor 1. Petugas klinik, BKK ataupun admin akan menginputkan username password, lalu masuk ke login UI. Di login UI akan meneruskan input login, username, dan password ke out controller. Lalu dari out controller akan meneruskan ke database user untuk login. Dari usernya akan return token kembali ke out controller akan mengembalikan return status dan role ke login UI, dan di login UI akan mengembalikan tampilan dashboard kepada aktor. Untuk use case yang nomor 2.1, itu untuk petugas klinik memilih klik menu stok vaksin pada halaman stok UI, lalu UI meneruskan inputnya dengan memanggil get stok vaksin ke stok controller. Lalu stok controller akan mengeksekusi get stok vaksinnya di database klinik. Lalu database-nya akan mengembalikan data ketersediaan stok ke stok controller, lalu dilanjutkan menuju stok UI untuk return data yang sudah siap tampil, dan yang terakhir akan menampilkan tabel stok. UCL 2 nomor 2, itu petugas klinik mengisi form stok dan klik simpan. Diteruskan tambah stok data stok. Di stok controller akan menyimpan data stok di database vaksin, lalu akan mengembalikan input ke aktor, yaitu tampilkan stok disimpan. UCL 3 nomor 1, petugas klinik mengunggah foto KTP di scan UI, lalu diteruskan ke scan controller atau upload dokumen, dan diteruskan lagi ke AI service, scan dokumen image dan extract file image. Lalu dari AI service-nya akan diteruskan ke dokumen scan, yaitu ada status. Dari AI service akan mengembalikan feedback, yaitu ada return dictionary, yaitu 15 variabel data pasien. Di scan controller akan mengirimkan data ekstraksi, dan pada halaman scan UI akan autofill form biodata. Pada user 4 nomor 1, petugas kliniknya mengklik menu data pasien, lalu patient controllernya get all pasien dan mengembalikan feedback return list data pasien. Terakhir akan menampilkan daftar pasien. Pada sequence diagram nomor 4 nomor 2, petugas kliniknya mengisi form pasien lalu klik simpan. Lalu pasien kontrolnya akan create pasien data dan menyimpan datanya pada database pasien. Database-nya akan mengembalikan feedback hingga di pasien UI, yaitu menampilkan data berhasil disimpan. Lalu yang nomor use case 4 nomor 3, petugas kliniknya mengklik tombol detail, lalu get pasien by ID di pasien controller dan meneruskan tarik data pasien di database. Database-nya akan mengembalikan feedback hingga menampilkan halaman 15 variabel lengkap. Lalu sequence diagram 5 nomor 1, petugas kliniknya mengklik menu pengajuan ICV pada halaman UI, lalu laporan kontrolernya akan get laporan by klinik ID klinik, meneruskannya ke laporan service, lalu meneruskannya ke database rekap vaksinasi. Dari database rekap vaksinasinya akan mengembalikan feedback, return list riwayat laporan, sampai terakhir yaitu menampilkan tabel riwayat pengajuan pada pengajuan UI. UCR 5 nomor 2, petugas kliniknya mengisi form, lalu
diteruskan ke laporan controller, submit laporan, diteruskan lagi ke laporan service, submit laporan lagi, dan submit ke rekap vaksinasi database. Dari database-nya akan mereturn status sukses sampai di pengirian UI itu menampilkan status menunggu verifikasi. Lalu UCL 6 nomor 1, petugasnya mengklik menu list klinik, lalu meneruskannya ke dashboard controller, yang melanjutkannya ke dashboard service. Dari dashboard service akan mengembalikan feedback berupa tabel daftar 23 klinik. Lalu use case 6 nomor 2, petugas BKK mengklik tombol detail dan diteruskan ke klinik database. Dari database-nya mengembalikan data lengkap dan detail klinik dan riwayat pelaporan. Lalu ada use case 6 nomor 3, petugas BKK-nya mengklik menu manajemen klinik, teruskan ke klinik controller, lalu masuk ke database klinik. Dari database akan mereturn list klinik, dikembalikan lagi ke klinik controller, dikembalikan lagi ke manajemen klinik UI, return data klinik, lalu menampilkan view list klinik. Lalu aktornya akan menambah klik tambah klinik, maka manajemen UI akan menampilkan form input klinik baru. Lalu petugasnya mengisi form dan klik simpan. Dari UI-nya akan meneruskan ke controller, yaitu create klinik, nama dan alamat dan juga kode. Dari controllernya akan menambahkan ke database klinik, yaitu insert into klinik. Lalu kliniknya mengembalikan ID klinik baru, dikembalikan lagi ke UI, respon 21 berhasil, dan dikembalikan lagi ke aktor berupa pesan status sukses. UCL 7 nomor 1, petugas BKK mengklik laporan klinik, lalu laporan service akan mengembalikan return data laporan, yaitu tampilkan daftar laporan klinik. Pada UCL 2 nomor 2, petugas BKK mengklik tombol detail, diteruskan ke controller dan database laporan service akan mengembalikan feedback berupa tampilkan halaman detail laporan klinik. UCL 7 nomor 3, petugas BKK memberi input detail data pada pasien, diteruskan ke controller dan database pasien. Database-nya memberikan return yaitu 15 variabel identitas pasien dan menampilkan halaman detail laporan pasien pada laporan UI. Pada UCL 8.1, petugas BKK mengklik tombol setujui, maka di verifikasi UI lalu diteruskan ke controller, yaitu menampilkan ICV ID, lalu masuk ke laporan service, lalu memberikan feedback return nomor ICV baru. Lalu verifikasi UI akan menampilkan pesan konfirmasi ICV diterbit. Lalu UCL 9 nomor 1, aktornya mengklik menu dashboard visualisasi, diteruskan ke controller dan dashboard service, lalu dikembalikan data statistik dan distribusi. UCL 10 nomor 1, admin sistemnya mengklik menu manajemen user, diteruskan ke controller berupa login, username, password, lalu diteruskan lagi ke user untuk database user untuk mengambil get oral access, lalu mengambilkan feedback berupa return daftar user dan role. Pada 10 nomor 2, admin sistemnya mengklik simpan pada form pendaftaran, diteruskan ke controller dan menyimpan database ke database user, yaitu menyimpan entitas baru, lalu mengembalikan feedback yaitu sukses disimpan. Lalu berikutnya ada UCL 10 nomor 3, admin sistemnya menyimpan simpan slide edit, lalu diteruskan ke controller yaitu reset password, dan teruskan lagi ke database user yaitu reset password. Dari database mengembalikan feedback berupa update data diperbarui. Cukup sekian, mungkin kelas diagram akan ditunjukkan oleh sama saya Farhan. Sekian. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pada bagian kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram sendiri adalah representasi visual dari
struktur kelas-kelas yang ada dalam sistem yang kami buat, serta relasi dan metode yang dimiliki masing-masing kelas. Nah, pada sistem kami merancang ada 9 entitas utama dan 6 layer kontrol serta service. Nah, berikut adalah diagramnya. Ini dimulai dari entitas inti, kelas pasien itu menjadi kelas pusat dari sebagian besar relasi dalam sistem ini. Kelas ini memiliki dua metode utama, yaitu rekap vaksinasi, get rekap vaksinasi, yaitu untuk mengambil seluruh rekap vaksinasi milik seorang pasien, dan get dokumen scan untuk mengambil hasil pemindaian dokumen identitas milik pasien tersebut. Selanjutnya adalah kelas dokumen scan yang menyimpan hasil pemrosesan AI atas dokumen KTP atau paspor. Metode get hasil ekstraksi mengambil teks yang berhasil diekstraksi, sementara update status memperbarui status pemrosesan dokumen dari pending menjadi done setelah AI selesai bekerja. Kelas rekap vaksinasi itu menjadi tulang punggung alur pelaporan ini. Kelas ini memiliki 3 metode kunci, yaitu submit untuk mengirim laporan dari klinik ke pusat PKK, verifikasi untuk diakses petugas PKK dalam memvalidasi kebenaran data, dan terbitkan ICV yang secara otomatis menerbitkan nomor sertifikat ICV yang setelah laporan dinyatakan valid. Nah, lalu ada kelas vaksin, klinik, dan travel yang masing-masing itu berrelasi dengan rekap vaksinasi dengan multiplitas 1 ke banyak. Artinya satu jenis vaksin itu bisa digunakan di banyak rekap. Satu klinik menghasilkan banyak rekap, dan satu travel agent bisa tercantum di banyak rekap pasien yang berbeda. Nah, kemudian untuk selanjutnya relasi-relasi yang kami buat itu untuk layer controller ini kami merancang ada auth controller yang menangani endpoint login, logout, dan reset password menggunakan token JWT. Kemudian scan control menerima file gambar dari front-end React dan berkoordinasi dengan AI service-nya untuk menjalankan proses scan dokumen dan hasil ekstraksi AI, kemudian disimpan oleh simpan hasil ekstraksi ke basis data sebagai objek dokumen scan. Kemudian pasien controller ini menyediakan endpoint CRUD lengkap untuk pengelolaan data pasien, sedangkan laporan controller itu menangani seluruh siklus laporan, mulai dari submit oleh klinik, verifikasi oleh BKK, penerbitan ICV, hingga query lengkap berdasarkan periode bulan dan tahun. Terakhir ini dashboard controller untuk mendelegasi query agregat dari dashboard service untuk menghasilkan statistik vaksinasi keseluruhan. Kemudian ini selanjutnya adalah wireframe yang kami rancang. Berikut adalah beberapa tampilan yang kami rancang. Ada tampilan login, tampilan view stok vaksin, dan ini wireframe-nya berdasarkan use case. Kemudian tampilan pemindaian dokumen, tampilan view data vaksin, dan selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya itu kita menganalisis metode AI yang kita digunakan. Untuk sistem yang kami buat ini
kita mengkaji sekitar 7 penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan ilmiah. Ada penelitian dari Raj dengan judulnya itu Revolutionizing Data Entry and In-Depth Study of OCR Technology and its Future. Nah, ini tentang teknologi OCR secara global. Temuan kuncinya itu pasar OCR global diproyeksikan mencapai 3,72 miliar dolar pada tahun 2026. Nah, ini menjadi alasan teoritis urgensi mengapa penerapan pemindahan scan atau OCR itu di dalam sistem kami. Kemudian ada dari Maesaro itu mengembangkan sistem digitalisasi data pasien di klinik Bakti Medika menggunakan teknologi OCR. Nah, ini menggunakan framework Code Igniter dan menggunakan MySQL. Relevansinya ini adalah studi kasus digitalisasi data pasien di fasilitas kesehatan, persis seperti yang kami lakukan di sistem ini. Kemudian Nasiruddin dan kawan-kawan itu mengimplementasikan sistem OCR berbasis Tesseract untuk mengekstraksi dari data dari kartu mahasiswa ke sistem menggunakan OpenCV dan Python. Nah, ini kita mereferensikan ini untuk mengonfirmasi bahwa kombinasi pra-pemrosesan citra dan validasi pasca OCR adalah komponen krusial, terutama untuk data numerik sensitif seperti nomor paspor. Selanjutnya yaitu ada karya dari Pamungkas, itu merancang dan mengimplementasikan metode OCR menggunakan Tesseract pada aplikasi pemantauan penggunaan BWM berbasis web di PT Abacus. Nah, ini menggunakan framework Laravel dan MySQL untuk mengekstraksi informasi penting dari struk BBM yang diunduh pengguna. Nah, kita mengambil referensi ini untuk mendukung feasibility sistem web Sipak. Kemudian dari Darulita, Nugroho, dan Abdillah mengembangkan perancangan sistem manajemen penelitian menggunakan diagram UML. Nah, ini menjadi basis kita untuk pendekatan perancangan sistem menggunakan model UML dan waterfall. Nah, untuk karya Hanafi, Setiaji, dan Trianto itu memindai dan mengekstraksi data KTP secara otomatis menggunakan OCR. Nah, ini dasar kita untuk menggunakan sebagai referensi untuk menggunakan KTP menggunakan CNN. Nah, dari sekitar 7 penelitian ini kita temukan gap research gapnya, yaitu penelitian ini masih banyak berbasis Tesseract OCR dan tidak dilatih secara spesifik untuk dokumen identitas Indonesia, sehingga rentan terhadap variasi kualitas citra dan font non-standar. Nah, dari peneliti Trintan dan kawan-kawan telah membuktikan efektivitas CRNN dengan joint CTC attention untuk ekstraksi teks kartu identitas bergaya Asia dan WR-nya sekitar 4,28%. Nah, research gap-nya yang kami temukan itu menggunakan metode CRNN dan dengan pra-pemrosesan menggunakan metode Proper. Untuk inputnya itu ada citra dokumen, intensitas pixel, dan region of interest. Area spesifik pada citra dokumen yang mengandung teks target. Ini dilakukan untuk saat ekstraksi teks dan ekstraksi KTP. Nah, kemudian untuk variabel outputnya itu data pasien terstruktur, confidence score, dan klasifikasi dokumen. Nah,
yang kami telah lakukan itu, kita telah mencoba pra-pemrosesan citra dan lokalisasi dokumen menggunakan mask CNN. Nah, ini bertujuan untuk mendeteksi, memotong, dan meluruskan area dokumen KTP atau paspor di citra mentah yang diunggah pengguna. Citra mentah ini seringkali mengandung latar belakang yang kompleks, sudut pengambilan yang miring, dan distorsi perspektif, sehingga diperlukan sebuah model untuk mampu melakukan segmentasi dokumen secara robust sebelum teks dapat dibaca. Nah, model yang kami gunakan itu mask CNN dengan backbone ResNet dengan fitur Pyramid Network. Diimplementasikan menggunakan framework Detectron dari Facebook AI Research. Nah, mask RCNN itu merupakan arsitektur instant segmentation yang menghasilkan 3 keluaran secara simultan untuk setiap objek yang terdeteksi, yaitu bounding box, label class, dan segmentation mask. Nah, untuk model cropper ini kita diuji pada dataset KTP. Nah, terdapat satu kelas deteksi yaitu KTP, mencakup seluruh dokumen KTP tersebut. Formatnya adalah COCO dan contohnya adalah seperti ini. Ini dataset yang kami temukan di online di RoboFlow menggunakan Segment Anything Model atau SEM. Kemudian ini adalah konfigurasi untuk melatih CNN-nya. Kita menggunakan ResNet 50 fpn dengan learning rate awal itu 0,0025 dengan maksimum iterasi 3000 dan resultnya itu 70%. Hasilnya itu seperti berikut. Jadi misalnya ada distorsi awal, kita ratakan dan samaratakan dan seragamkan untuk KTP-nya. Jadi saat dimasukkan ke model CNN itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian model CNN-nya itu sendiri itu adalah arsitektur deep learning hybrid yang dirancang khusus untuk mengenali urutan karakter. Diperkenalkan pada Xi, Bai, dan Yao pada tahun 2015. Nah, ada 3 lapisan utama, yaitu lapisan CNN sendiri, kemudian lapisan bidirectional LSTM, dan CTC. Nah, ilustrasi alur kerjanya seperti berikut. Jadi kita memetakan dari mana-mana saja item yang diambil, kemudian ekstraksi tes, dan hasilnya akan berbentuk JSON yang akan dimasukkan ke dalam form secara otomatis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, terima kasih.